Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ibrani pasal yang ke-9, kelanjutan pembacaan kita kemarin di pasal 8. Di pasal 9 kita melihat bagaimana kurban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, dan Dia lakukan itu semua untuk menyelamatkan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan di dalam Dia ada hidup. Saya akan membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 12 dan seterusnya. Satu perikop ini akan kita baca dan renungkan bersama. Perikopnya, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Di ayat 11 Ibrani pasal 9, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan itu. Ini Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia telah mendapat pelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, ini adalah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kami. dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah dengan kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang memberikan setiap dunia yang dijadikan. Tetapi sekarang Dia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang,
Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa dan akan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal 9 mulai ayat pertama kita lihat seterusnya bahwa ada perbandingan antara fungsi peranan imam itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, antara imam-imam biasa dengan Yesus. Jadi kalau imam-imam dalam perjanjian lama atau perjanjian yang pertama itu, yang berarti menurut hukum Taurat, dia harus, imam sendiri harus memerciki dirinya karena dia berdosa dengan darah domba jantan, dan memerciki umat. Bahkan kitab Taurat pun akan dipercikin, alat-alat semua dikuduskan. Nah, ini darah yang berperan untuk di situ menyucikan, menguduskan. Tetapi Yesus yang masuk satu kali untuk selamanya bukan membawa darah domba jantan, tetapi membawa darahnya sendiri, dan itu satu kali untuk selama-lamanya, dan itu adalah kurban yang sempurna, itu adalah kurban yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan demikian tadi pembacaan kita. Saya baca sekali lagi di ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Yang dilakukan itu, kurban itu, dirinya sendiri, dia sebagai imam besar itu adalah sempurna adanya. Kalau sudah sempurna nggak perlu berulang-ulang. Jadi kalau sudah sempurna, sudah selesai. Jadi satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi imam-imam sebelumnya jika menghadap Allah dan menguduskan umat harus memercikkan darah domba, darah anak domba. Nah, betapa lebih besar lagi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu darahnya sendiri, yaitu diperbandingkan. Jadi kalau sebelumnya berulang-ulang harus dilakukan, terus menyucikan diri, dan itu tidak sempurna dan tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, adalah persembahan yang tak bercacat, dikatakan persembahan yang tak bercacat. Dan inilah persembahan yang tak bercacat ini, darah Yesus ini. Kematian Yesus di kayu salib itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, di mana darah Yesus telah tertumpah untuk menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, oleh karena kurban yang sempurna itu, kita layak di hadapan Allah. Kita layak beribadah kepada Tuhan. Kita layak menyebut nama Tuhan, kita layak berseru di dalam nama Tuhan. Kita bisa atau mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. 15 berkata, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi baik perjanjian yang pertama atau dalam PL atau hukum Taurat memang dilakukan
ada usaha untuk terus melayakkan diri di hadapan Allah dengan kurban tadi yang terus-menerus dilakukan ya. Nah, Yesus mati ya untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi tetap saja berdosa. Walaupun sudah dilakukan kurban-kurban itu, tetap saja mereka berdosa. Dan yang sempurna menyelesaikannya hanya darah Yesus. Ya, hanya darah Yesus. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal, bagian kekal ya, supaya masuk surga, supaya menikmati ya anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi betapa sempurnanya ya kurban daripada Yesus sendiri ya, dirinya sendiri. Dia adalah imam, dia adalah pengantara, tapi dia sendiri menyerahkan dirinya. Untuk perjanjian yang pertama itu, imam-imam hanya mempersembahkan saja, membawa darah anak domba atau darah domba jantan ya, memercikinya. Nah, untuk dirinya sendiri dia harus menyiapkan itu ya, sehingga dia layak di hadapan Allah. Tetapi untuk Yesus ya, dia tidak membawa darah binatang, tapi darahnya sendiri. Dan ini menunjukkan satu persembahan yang sempurna, satu kurban yang sempurna, dan sekali untuk selama-lamanya ya. Di ayat 19 berkata begini, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Inilah darah perjanjian. Nah, ini adalah bayangan masih ya. Waktu Musa melakukan itu tidak sempurna. Ya, darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Ya, ini tidak sempurna apa yang dilakukan oleh Musa. Tetapi kesempurnaannya adalah di dalam Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dan darah Yesus yang tertumpah itu adalah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau selama ini adalah darah binatang, tetapi Yesus melakukannya dan menyempurnakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Musa ya, ketika dia melayani setelah membuat persembahan itu, dia perciki semua dengan darah itu ya, baik umat maupun perkakas ibadah semua ya. Dan ini tidak sempurna. Nah, kalau kita lihat ayat 22 berkata begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, jadi selalu dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, jelas. Tanpa penumpahan darah. Dalam perjanjian yang pertama, darah binatang. Nah, mereka diampuni, dilayakkan, tetapi mereka belum mengalami kesempurnaan. Dan apa yang mereka lakukan adalah bayangan untuk masa yang akan datang. Dan dari sisi kita sekarang adalah sudah tergenapi ya, kurang lebih 2023 tahun yang lalu atau 2020 tahun yang lalu ya. Jadi 2000 tahun, 20.000 tahun ya, 2000 tahun yang lalu gitu ya istilahnya. Kapan itu? Ya, ketika Yesus mati di kayu salib. Itu besok yang kita akan peringati. Ya, kematian Yesus. Jadi peringatan tentang kematian Yesus. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Yesus, ya, dia menyempurnakan semuanya. Dia selesaikan. Dan dengan demikian kita yang percaya kepadanya ya mengalami keselamatan. Ayat 26 berkata begini, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh kurbannya.
Jadi kalau imam-imam yang lain terus melakukan, tetapi setelah Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, ya, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ada orang berkata, ya udah mati nggak apa-apa, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Harus hati-hati. Ya, mati satu kali kemudian dia apa? Dihakimi berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita percaya atau tidak? Yang tidak percaya pasti dihakimi, udah masuk neraka lah ya. Yang nggak percaya. Nah, yang sudah percaya masihkah dihakimi atas perbuatannya? Iya, tetapi bukan penghakimannya masuk atau tidak lagi, sudah masuk. Tetapi apakah memperoleh ya mahkota atau tidak, pahala atau tidak, ya di situ. Nah, demikian pula Kristus dikatakan ayat 28 hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kapan ini? Yesus akan datang kedua kali itu ya. Jadi kedatangannya kedua kali bukan lagi untuk mengampuni dosa. Ya, kedatangan yang pertama itulah untuk pengampunan dosa, yang puncaknya adalah kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya dia berkata sudah selesai. Ya, dia berkata sudah selesai di kayu salib waktu dia menyerahkan nyawanya ya kepada Bapa. Ya, udah selesai. Tetapi kemudian dia akan datang lagi. Setelah naik ke surga dia akan datang kedua kali sebagai hakim, ya, bukan lagi untuk menanggung dosa, tidak, tetapi menganugerahkan ya berkat buat orang-orang percaya, menganugerahkan ya keselamatan itu. Realnya di situ ya. Realnya di situ, dan kita sedang menantikan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah untuk pengampunan atas dosa seluruh manusia. Nah, tetapi manusia yang mana yang diampuni dosanya? Manusia yang percaya kepada dia, yang datang kepada dia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah diselamatkan. Darah Yesus itu sempurna sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita berkata atau dengan iman ya, yakin, percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, ya, setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, ada jaminannya tentang keselamatan itu, yaitu Roh Kudus ada pada kita. Kiranya kebenaran firman ini menyenangkan hati kita, memberikan semangat, bangga menjadi pengikut Kristus, karena yang terbaik telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.